bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, beriman, bertakwa, dan berbahagia. Masih bertemu lagi dengan Ustazah Rosa di mata pelajaran tari. Sebelum memulai pembelajaran jarak jauh hari ini, jangan lupa anak-anakku solih-solihah di rumah persiapkan buku catatan, alat tulis, dan buku paket kalian. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pelajaran jarak jauh hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku solih-solihah, tahukah kalian gambar di samping ustazah ini siapa? Ayo. Iya, benar sekali. Gambar di samping ustazah ini adalah para sahabat as-sabiqunal awwalun, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat kita capai dengan mempelajari materi ini antara lain: tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian as-sabiqunal awwalun. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang perjuangan dan kepribadian sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, itu tadi merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dengan mempelajari materi perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah. Adapun bab yang akan kita bahas pada materi kali ini ada 3. Yang pertama, pengertian as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, nama-nama para sahabat as-sabiqunal awwalun. Yang ketiga, perjuangan dan kepribadian para as-sabiqunal awwalun. Yang pertama, pengertian as-sabiqunal awwalun. Pengertian as-sabiqunal awwalun terdiri dari 2 ya, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, as-sabiqunal awwalun berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaqah dan al-awwalun. Sabaqah berarti yang terdahulu, kemudian al-awwalun yang berarti yang pertama kali. Sedangkan secara istilah, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk agama Islam. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, benar sekali. Kesimpulannya, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang terdahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW yang pertama kali meyakini dan membenarkan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Yang kedua, nama-nama para sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Sahabat as-sabiqunal awwalun merupakan para sahabat yang pertama kali membenarkan dan meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang berasal dari keluarga dekat, kemudian kerabat, dan juga para sahabat Rasulullah SAW. Mereka semua berkumpul di rumah Arqam bin Abul Arqam untuk mendengarkan dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga rumah Arqam bin Abul Arqam merupakan tempat pertama kali untuk dakwah agama Islam secara rahasia dan tanpa sepengetahuan kaum kafir Quraisy. Nah, pasti penasaran ya, siapa sih nama-nama para sahabat as-sabiqunal awwalun? Seperti pada tabel berikut ini. Nama-nama sahabat yang termasuk kategori as-sabiqunal awwalun. 1. Khadijah binti Khuwailid. 2. Abu Bakar As-Siddiq. 3.
Ali bin Abi Thalib. 4. Bilal bin Rabah. 5. Utsman bin Affan. 6. Umar bin Khattab. 7. Abdullah bin Zubair. 8. Abbas bin Abdul Muthalib. 9. Thalhah bin Ubaidillah. 10. Zubair bin Awam. 11. Abdurrahman bin Auf. 12. Zaid bin Haritha. 13. Hamzah bin Abdul Muthalib. 14. Mu'adz bin Jabal. 15. Sa'ad bin Abi Waqqas. 16. Arqam bin Abdul Arqam. 17. Ummu Aiman. 18. Ammar bin Yasir. 19. Ja'far bin Abi Thalib. 20. Ubay bin Ka'ab. Nah, itulah tadi nama-nama sahabat yang termasuk para as-sabiqunal awwalun. Masih sedikit ya? Ya, karena mereka itu terdiri dari golongan siapa tadi? Golongan para keluarga, kerabat, dan sahabat Rasulullah. Para sahabat as-sabiqunal awwalun ini memiliki kepribadian yang sangat luar biasa yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai contoh perilaku terpuji dan kepribadian para sahabat as-sabiqunal awwalun. Nah, kali ini Ustadzah akan memberikan salah satu contohnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid merupakan wanita pertama yang masuk agama Islam. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perilaku dan kepribadian Khadijah binti Khuwailid, simak videonya sebagai berikut. Khadijah. Kak Nun, kok sumbangin semua uangnya ke masjid sih? Nggak apa-apa Ajmal, dari awal Kak Nun memang sudah berniat menyumbangkannya untuk keperluan dakwah Islam. Wah, Kak Nun hebat, Ajmal bangga sama Kak Nun. Kak Nun cuma ingin meniru apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah untuk Islam, Ajmal. Meniru Sayyidah Khadijah? Siapa itu Kak Nun? Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang pedagang kaya pada masa jahiliyah dulu dan merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan pada tahun 555 Masehi sebagai keturunan suku Quraisy. Beliau dikenal dengan Khadijah binti Khuwailid, yang berarti anak perempuan Khuwailid. Untuk mengirim barang dagangannya ke negeri Arab sekitar seperti Syam, Khadijah tidak melakukannya sendiri, melainkan selalu mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Suatu ketika, terdengarlah olehnya suatu berita bahwa ada seorang lelaki yang mendapat julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, yaitu Muhammad. Khadijah kemudian mempekerjakannya ke Syam bersama seorang kepercayaannya, yaitu Maisyarah. Kemudian, sepulangnya dari negeri Syam, Maisyarah melaporkan pada Khadijah bahwa Muhammad sangat jujur ketika menjual semua barang dagangannya. Muhammad tidak pernah membohongi para pembelinya. Muhammad juga memberikan semua hasil penjualannya pada Khadijah tanpa kurang sepersen pun. Bahkan keuntungannya 2 kali lipat dari yang diperkirakan. Dari sanalah timbul rasa kagum dari Khadijah atas kejujuran dan kepribadian Muhammad. Tak lama setelah itu, Khadijah mengirim lamaran pernikahan pada Muhammad. Pada saat itu, Muhammad berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah yang memang sudah berstatus janda sudah berusia 40 tahun. Muhammad akhirnya menerima lamaran Khadijah itu. Mereka menikah pada tahun 595 Masehi. Dari pernikahan itu, mereka mempunyai 6 orang anak, 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Namun, kedua anak laki-lakinya itu meninggal pada saat masih kanak-kanak. Kemudian Muhammad diangkat sebagai nabi oleh Allah pada umurnya yang ke-40 tahun. Khadijah radhiyallahu anha menjadi perempuan pertama yang masuk Islam. Pada masa dakwah, Khadijah selalu mendukung setiap dakwah Nabi, menemani perjuangan Nabi. Bahkan semua hartanya dipakai untuk keperluan dakwah. Karena itu, Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai Khadijatul Kubro.
Khadijah radhiyallahu anha akhirnya wafat pada tahun 619 Masehi pada usianya yang ke-65. Itu merupakan suatu kehilangan yang amat sangat bagi Nabi. Nabi Muhammad SAW selalu mengingat semua jasa Khadijah radhiyallahu anha yang dilakukan untuk Islam. Menurut Ajmal, Kak Nun udah seperti Sayyidah Khadijah kok. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, dari video tadi bagaimana mengenai perilaku dan kepribadian Khadijah binti Khuwailid yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Khadijah binti Khuwailid memiliki kepribadian yang sangat mulia. Seperti contohnya mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi, sabar, bijaksana, dan dermawan. Hal ini dibuktikan dengan Khadijah merupakan wanita kaya raya yang memiliki harta kekayaan yang sangat banyak yang digunakan untuk kepentingan umat Islam. Sehingga kita sebagai generasi muslim harus meniru perilaku Khadijah ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyisihkan sebagian harta kita untuk kepentingan agama Islam. Contohnya dengan banyak bersedekah, berinfak, dan juga berzakat. Nah, itu tadi kepribadian dari salah satu sahabat as-sabiqun al-awwalun. Harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekian tadi pembelajaran tarikh bersama Ustadzah Rosa. Untuk lebih jelasnya, banyak membaca buku tarikh ya. Sekian dari Ustadzah Rosa. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum